Ya, kita akan langsung menuju ke rekan kami yang ada di Mimika, Papua, ada Ihsan Zahri. Ihsan, sebetulnya bisa diceritakan tidak bagaimana sih sebetulnya proses protokol kesehatan yang berlaku di sana, mulai dari screening penonton ketika akan masuk ke venue, kemudian juga prokes terhadap berapa orang yang ada di sana, seperti apa gambarannya, Ihsan? Baik, Vita, Arif, dan juga pemirsa, sebelum saya berbicara tentang protokol kesehatan atau penerapan protokol kesehatan yang ada di Kabupaten Mimika, Papua ini, saya ingin menginformasikan data atau informasi terakhir yang kami dapatkan di sini berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, setidaknya ada 13 orang yang terkonfirmasi positif. Temuan awal didapatkan pada saat cek swab antigen secara berkala yang dilakukan terhadap seluruh kontingen maupun panitia pelaksana yang terlibat dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua ini, ditemukanlah 1 orang reaktif antigen atau reaktif COVID-19, dan tentu saja tindakan selanjutnya untuk memastikan dilakukanlah tes PCR kepada orang tersebut dan hasilnya tetap sama, ditemukan hasil positif COVID-19. Kemudian sisanya yakni kontingen-kontingen yang hendak kembali ke daerah asal mereka, di mana memang dalam sesuai aturan ketika hendak kembali ke daerah asal masing-masing, setiap tamu ataupun kontingen yang hendak kembali ke daerah asal mereka itu harus melalui atau melakukan tes PCR terlebih dahulu, dan ditemukanlah kasus positif COVID-19 di situ. Dan melihat hal itu, Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika ini langsung melakukan tracing kepada pihak-pihak ataupun orang-orang yang dianggap memiliki kontak erat. Dari tracing yang dilakukan setidaknya terhadap 200 orang lebih, semuanya ditemukan negatif, dan saat ini kondisi dari ke-13 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini dijelaskan kemarin kondisinya baik-baik saja, artinya tidak ada gejala, begitu mereka terkonfirmasi COVID-19 namun tidak bergejala. Dari 13 orang ini hanya ada 1 sebenarnya yang memiliki gejala ringan, yakni mengalami batuk pilek ringan, dan saat ini tentu saja sudah mendapatkan perawatan di Kabupaten Mimika ini. Dan dari 13 orang ini, sebagian dari mereka saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, dan ada juga yang menjalani isolasi di hotel. Dan untuk yang di hotel ini tentunya terus di bawah pengawasan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika. Untuk kondisi selanjutnya, tentu saja harus dipastikan terus begitu kondisi dari orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Dilakukan juga cek paru begitu ya, dan dari hasil cek paru tersebut ditemukan hasil yang baik begitu, tidak ada masalah serius dari kesehatan mereka. Kemudian untuk protokol kesehatan sendiri, tentu saja kami melihat banyak sekali satgas-satgas COVID-19 ataupun petugas-petugas baik dari panitia pelaksana maupun TNI Polri yang berjaga di setiap venue, dan dipastikan setiap penonton yang datang ke venue tersebut harus menunjukkan sertifikat vaksin. Kemudian diatur juga ketika mereka masuk ke dalam venue atau arena atau gor pertandingan tersebut akan diarahkan untuk duduk berjarak begitu, dan memastikan mereka menggunakan masker saat menonton. Kembali ke Anda, Vita. Baik, Ihsan Zahri mengabarkan langsung dari Kabupaten Mimika, Papua. Saya ingin ke Dr. Yunis. Dr. Yunis, PON adalah agenda bersama kita ya, agenda negara kita begitu. Kita mendukung untuk kembalinya begitu ya ajang pagelaran olahraga nasional, tapi tentunya sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, protokol kesehatan yang ketat dengan sistem juga yang ketat gitu. Jakarta juga, ibu kota ini barometer nih, Dr. Miko. Ada peningkatan. Catatan dari Anda deh kalau gitu. Ya, jadi menurut saya, catatan dari saya adalah bahwa kerumunan apapun kerumunannya, meskipun seketat PON, ya begitu mau masuk di PCR dulu, kemudian dan protokol kesehatannya sangat ketat, kemudian bocor ya, ada pasien-pasien yang terdeteksi, dan bocornya itu adalah pasien-pasien yang ringan dan OTG. Jadi sekarang dengan kita telah terserangnya badai COVID pada bulan Juli 2021, kita memang
orang yang terinfeksi COVID sudah banyak dan orang yang tervaksinasi sudah banyak. Vaksinasi sudah 20-an%, kemudian orang yang terinfeksi COVID sudah 60% lebih, bayangkan. Jadi kalau gitu orang Indonesia semuanya sudah punya antibodi dan kalau terinfeksi COVID itu akan ringan dan tanpa gejala. Oleh karena itu kemudian harusnya protokol kesehatan atau pedoman COVID ya di Indonesia yang oleh Kemenkes dikembangkan itu pada yang lalu yang edisi terakhir harusnya diganti ya. Semua orang yang kontak dengan kasus harusnya diperiksa PCR-nya. Kan sekarang baru orang yang dengan gejala. Karena sekarang orang yang terinfeksi COVID itu cenderung tanpa gejala atau ringan. Jadi kalau saya melihat perkembangan di dunia itu sedang meningkat di regional Eropa, Amerika, kemudian di Asia Pasifik, dan semua meningkat karena ada varian Alpha dan Delta begitu. Jadi menurun tapi meningkat sekarang. Jadi gitu. yang ingin Dr. Tri Yunis Miko sampaikan adalah kerumunan ini yang kemudian harus menjadi concern kita bersama sehingga bisa menyebabkan angka kasus COVID-19 di Indonesia ini cukup fluktuatif. Ya, jadi saya membandingkan India dengan Indonesia. India pada waktu terserang tsunami COVID itu sekarang menurun sampai 100.000. Jadi menurun karena tesnya cukup banyak. Jadi 100.000 kasusnya dari 300.000. Nah, Indonesia pada waktu terjadi badai itu 54.000. Nah, sekarang turunnya minta ampun. Itu seperlimanya. Jadi karena tesnya tidak banyak begitu. Jadi saya mau menunjukkan bahwa Indonesia menurut saya tesnya masih kurang, kemudian kontak tracing masih kurang. Terbukti India yang terserang tsunami COVID itu menurun, tapi menurunnya tidak banyak begitu karena tesnya dia masih banyak. Oleh karena itu di Indonesia masih diperlukan tes yang adekuat melibatkan orang-orang yang kontak tanpa melihat dia bergejala atau tidak, dia harus diperiksa kalaupun itu kontak dengan kasus begitu. Baik, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Heri kalau gitu. Nah, Mas Heri yang harus menjadi concern-nya adalah mengenai kerumunan. Nah, bagaimana kemudian koordinasi Satgas COVID di sini, terutama Mas Heri, pusat, dengan di wilayah Papua. Ini bagaimana kemudian memastikan bahwa tidak ada kerumunan? Karena kalau kita bicara mengenai gelaran PON, ini kan potensi kerumunan ada. Ini memastikan seperti apa? Apalagi antusiasme masyarakat di sana kan pasti cukup tinggi. Memastikan 25% kapasitas penonton ini seperti apa? Iya, jadi memang sejak awal kita menyadari dari Satgas bahwa risiko terjadinya penularan itu terbuka karena memang pertama terjadi peningkatan mobilitas yang kemudian menuju di satu titik yang berpotensi terjadi kerumunan. Oleh karena itu sejak sebelum pertandingan dimulai di Satgas Penanganan COVID ini membentuk Satgas Prokes PON gitu ya. Satgas Protokol Kesehatan PON di 4 kabupaten kota tempat penyelenggaraan PON 20 ini dilakukan. Jadi kita bekerja sama juga dengan para relawan TNI dan Polri memastikan bahwa protokol kesehatan itu dilakukan. Yang paling utama salah satunya adalah mempersuasi mereka untuk memakai masker dan kita memastikan bahwa siapapun yang memasuki venue itu memakai masker dan kita juga sediakan maskernya kayak gitu. Jadi ini yang penting dilakukan dan memang di venue kami juga menemukan sejumlah ketidakdisiplinan dari para penonton karena antusiasme mereka ya melihat timnya bermain, kadang-kadang protokol kesehatan itu diabaikan. Nah, ini yang tidak henti-hentinya kita upayakan agar disiplin ini tetap terjaga karena di semua venue dijaga oleh Satgas ya dan TNI Polri kayak gitu. Kemudian dari sisi penularan yang tadi di ini memang mobilitas ini sebenarnya secara umum kan naik bahkan udah jauh sebelum PPKM darurat dilakukan. Jadi memang sebenarnya potensinya cukup ada, tetapi kita juga harus lihat bahwa tingkat penularan atau positivity rate kita sekarang ini kurang dari 1%. Saya rasa itu sebuah
hasil yang cukup bagus. Baik, baik. Terima kasih Mas Heri Trianto dan juga Dr. Miko atas waktu Anda pagi ini bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Anda. Dan semoga memang COVID udahlah selesai lah ya di tahun 2021. Bisa terkendali ya, Vi ya? Karena bisa muncul-muncul lagi. Gitu. Karena Vi, informasinya nih Vi, karena bocor-bocorannya ini nggak bocoran sih, karena sudah tersebar juga di beberapa media menyebutkan bahwa pada tahun depan ini disebutkan juga oleh pejabat daerah, salah satunya adalah Menteri Keuangan, bahwa pandemi ini akan menjadi endemi. Aduh, ya. Tapi ya makanya semua kembali kepada kita agar kita lebih tertib lagi dengan protokol kesehatannya. Kita tinggalkan tema ini dan masuk ke informasi berikutnya ya. Ini kita akan merangkum beberapa peristiwa dampak dari cuaca ekstrim pemirsa yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Indonesia Tengah ya sepertinya ya. Ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Bersama dengan BMKG, sesaat lagi kami akan kembali ke depan Anda.